Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing dengan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang purnawirawan kepolisian yang masih aktif untuk memberikan edukasi tentang keislaman dan juga sekarang ini aktif untuk melayani masyarakat, utamanya menjadi kepala bagian pengkaderan di Masjid Istiqlal. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Kombes Pol Purnawirawan Kiai Haji Dr. Andes Zainuri Anwar MAG. Itu saja ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Di tengah kesibukan beliau, hari ini beliau berkesempatan untuk hadir membersamai kita. Tentunya insya Allah dengan diskusi-diskusi yang nantinya mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Adapun bahasan kita hari ini adalah tentang pentingnya belajar adab ataupun akhlak. Kalau kita lihat Ustadz, ulama terdahulu pernah menyampaikan bahwa adab itu di atas ilmu. Ya. Sepenting apa sih sebenarnya adab itu? Kemudian apa impact-nya atau dampaknya adab terhadap peradaban? Kan jika kita melihat adab pastinya berujung pada peradaban. Ya. Seperti apa kemudian kita harus belajar tentang adab? Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Ridho yang saya muliakan, dulu di pesantren itu sebelum orang itu belajar ilmu, maka adab dulu atau akhlak dulu. Karena apa? Menuntut ilmunya saja harus punya akhlak. Menerima ilmunya harus dengan akhlak. Mengamalkan ilmunya dengan akhlak. Menyebarkan ilmunya dengan akhlak. Maka wajar kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa ternyata adab atau akhlak di atas ilmu. Karena kalau ilmu tanpa akhlak, maka dia tidak terkendali dan menjadi rusak. Tapi dengan akhlak, semua itu akan bisa terarah. Kalau kata Zainuddin MZ sih begini, dengan ilmu semua jadi mudah, dengan agama semua jadi terarah, dan dengan akhlak semua jadi indah. Kan itu apa? Betapa pentingnya akhlak untuk mengarahkan dan membimbing semua sikap kita, termasuk sikap berilmu. Itu Masya Allah, Masya Allah. Jika kita lihat juga adab ini sepertinya terbagi menjadi 3. Adab terhadap Allah, ya. Adab terhadap sesama manusia, dan juga adab terhadap semesta. Ya. Ini sebenarnya seperti apa sih cara kita beradab dengan Allah, cara kita beradab dengan sesama manusia, dan juga beradab dengan alam semesta. Ya. Karena hari ini mungkin kita lebih cenderung mungkin bisa beradab terhadap sesama, kan tetapi justru tidak mampu beradab terhadap Allah SWT, bahkan terhadap alam semesta. Ini seperti apa dan bagaimana kita melakukan adab atau menerapkan adab-adab ini? Tafadhol. Iya. Adab ini kalau kita tarik dulu kepada bahasa ya, itu kan orang yang berbudaya. Betul. Orang yang berbudaya itu berarti orang yang mau mengikuti aturan dan tata kelola. Orang yang beradab. Sebaliknya orang yang tidak mau mengikuti tata aturan berarti orang yang tidak beradab. Tata aturan itulah yang disebut akhlak. Bagaimana kita hubungan dengan Allah? Diatur sedemikian rupa. Katakan mau sholat saja, cara kita berpakaian diatur. Bagaimana Al-Quran mengatur beradab dengan Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika mau masuk masjid. Berarti kan mau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak asal-asalan, tidak kemudian sembarangan kita untuk menemui Allah, kita seenaknya, nggak bisa. Itu dari sisi pakaian saja. Lalu bagaimana dari sisi sikap? Kita harus merasa sikap kita ini selalu diawasi oleh Allah, istilahnya muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa berbuat yang terbaik untuk Allah. Bagaimana adab kita kepada Allah itu? Saat kita sendirian saja, kita merasa diawasi oleh Allah,
Sehingga kita akan berbuat yang terbaik dan tidak mau merusak mental, moral, dan akhlak kita. Kita akan selalu yang terbaik. Nah, bagaimana dengan manusia? Ini yang kadang kita lalai. Ya. Kadang kita lalai. Betapa pentingnya kita adab sesama manusia, akhlak sesama manusia. Manusia itu punya perasaan. Dan salah satu sifat manusia itu senang dihargai, senang dihormati. Akhlak itu adalah punya peran bagaimana dia menghargai orang, menghormati orang, memuliakan orang. Dari situ, orang kemudian akan memuliakan kita. Al-Qur'annya kan begini. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dikasih penghormatan, ya balaslah penghormatan itu. Kalau kita mulai menghormati orang, orang akan menghormati kita. Sehingga ada istilah kebaikan kita itu sesungguhnya menghormati diri kita sendiri, karena orang lain akan hormat pada kita, akan memperlakukan baik kepada kita. Maka kata Allah, fahayyu, balaslah bi ahsana minha, yang lebih baik dari orang lain berikan. Coba, nggak ada ajaran yang semulia seperti itu, nggak ada. Begitu mulianya, iya ajaran. Kalau tidak mampu memberi yang lebih, minimal sama. Aurudduha, kata Allah, minimal sama lah dengan yang orang berikan pada kita. Subhanallah itu. Artinya apa? Kalau orang memberi satu, jangan kemudian kita balik memberi cuma setengah. Ya minimal sama, satu. Lebih bagus lagi, lebih dari itu. Itu bagaimana akhlak kepada manusia. Kepada lingkungan. Lingkungan ini juga mereka tuh punya nurani. Lingkungan juga punya apa istilahnya, ingin dihormati, ingin dihargai. Kelihatannya aja pohon itu diam, padahal dia bernyawa. Dia juga ingin dimuliakan. Saya pernah ketemu dengan seorang ya ahli thariqah lah, dia bisa menyapa alam. Ternyata bunga pohon ketika diperlakukan dengan baik, disapa, dia akan ikut. Ketika tangan kita bergerak, dia akan bergerak. Menggeleng-geleng. Subhanallah, betapa ternyata alam bisa diajak dialog dengan kita. Ketika alam disakiti oleh kita, dia pun teriak. Hanya kita tidak mendengar. Bahasa alam tidak tahu. Sehingga kita dibutuhkan akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada alam, dengan menjaga alam, menjaga kerapihannya, menjaga kebersihannya, kemudian merawat pohonnya, merawat lingkungannya. Itu akhlak kita kepada alam dan kepada lingkungan kita. Dan itu harus kita bangun, 3 akhlak ini. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Kalau kita lihat kan di tengah-tengah masyarakat hari ini terjadi dekadensi moral yang sangat amat luar biasa. Ini kan sebenarnya berkaitan erat dengan yang namanya adab. Lalu sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab, Ustaz, terhadap pendidikan akhlak ataupun pendidikan adab ini? Kan kadang-kadang banyak di kalangan kita hari ini atau masyarakat itu ya udah yang berarti yang berhak untuk mengajarkan adab dan juga akhlak itu hanya ustadz dan sebagainya atau ulama lah. Dan kan harusnya kalau tadi disampaikan bahwa syarat untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun itu minimal ada 5 gitu kan, iya. Termasuk pemimpin yang adil, ulama yang kemudian bijak dan sebagainya, pebisnis yang jujur. Ini kan dimulai dari pendidikan adab dan juga akhlak. Lalu sebenarnya kembali lagi siapa sih yang harus memiliki tanggung jawab dan paling berperan untuk merawat akhlak ini? Ya. Kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah, al-ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat pendidikan yang paling pertama dan paling dasar. Kita lihat fenomena ibu-ibu sekarang. Mereka lebih suka berkarir, lebih suka dalam kehidupan luar ketimbang di dalam rumah membimbing anak-anak. Lebih suka
Ya, main medsos. ya medsos, main HP. Sekarang apalagi kan kehidupan itu, dan hampir tidak pernah memperdulikan pendidikan anak-anak. Kemudian seolah-olah tugas dia sudah selesai ketika dia menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Padahal di lembaga pendidikan itu sebentar sekali, hanya berapa menit, berapa jam lah di situ. Selebihnya bergaul dengan ibunya. Jika ibunya tidak menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik, maka anak akan ikut. Kan ibunya orang tua ini kaca bagi anak. Seperti apa? Maka tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Kalau kita kembali pada sebuah ayat, bagaimana peran rumah di situ. Peran keluarga untuk mendidik pertama kali, karena anak-anak ketika kecil ada di rumah, dan itu saat-saat dia menangkap yang paling kuat terhadap fenomena yang di lingkungannya, maka saat itu pendidikan akhlak harus ditanamkan. Saya pikir itu, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan mungkin yang terakhir, pesan untuk para pemirsa kita, bagaimana agar kemudian menjaga akhlak kita, utamanya terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap alam semesta, agar kemudian kita mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan. Dan ini kan sangat berpengaruh terhadap kemudian penciptaan peradaban. Ya. Adab itu pasti akan ujung-ujungnya peradaban. Tentunya kita berharap agar peradaban ke depan itu menjadi peradaban yang baik, peradaban yang bisa kemudian bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, dan bahkan kita kemudian memfungsikan dua amanah yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Ini seperti apa pesannya untuk para pemirsa kita? Fadhil. Baik. Pertama, perankan diri kita sebagai uswah. Sebagai teladan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Jangan menunggu orang lain untuk jadi uswah. Perankan diri kita dulu. Jangan dulu menyuruh orang lain, tapi diri kita jadikan sebagai teladan. Kalau kita ingin jadi teladan, maka kita harus baik dulu. Doanya itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin jadi pemimpin orang bertakwa, kita harus takwa dulu. Lebih kuat dulu takwanya kita. Lebih prima dulu takwanya kita. Sehingga kita bisa jadi teladan, bisa jadi contoh bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Yang kedua, ajak orang lain. Setelah diri sendiri, baru ngajak orang lain. Ayo bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kita menciptakan lingkungan itu adalah lingkungan yang betul-betul berakhlakul karimah lingkungannya. Sebab ibarat ikan berenang itu di lingkungan air yang jernih, dia akan indah dilihat. Anak-anak hidup dalam lingkungan yang akhlaknya bagus, dia akan tumbuh menjadi bagus. Karena itu, siapkan diri kita, ajak lingkungan dan ajak orang lain untuk bersama-sama membangun peradaban yang lebih mulia ke depannya. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin jika kita simpulkan dari adab ataupun akhlak ini, kemudian bisa kita ambil, kita ini sebenarnya, atau tipologi manusia yang hadir di sekitar kita itu ada 3. Bisa jadi orang yang hadir itu jadi cermin, menjadi jendela, atau bahkan menjadi pintu. Jadi cermin, orang yang datang di sekitar kita itu menyadarkan kita untuk kita bisa merefleksi diri seperti apa diri kita, atau bahkan kemudian bisa mengintrospeksi agar diri kita lebih baik lagi, memperbaiki akhlak kita, dan tentunya agar berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua, tipologi jendela. Dengan hadirnya itu terus memberikan motivasi, memberikan, bahkan menunjukkan kalau kita ini punya potensi melakukan kebaikan. Dan di situ kemudian lanjut menjadi pintu. Dengan membukakan pintunya, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita dan orang lain untuk berkontribusi, untuk memberikan sebaik-baik inovasi, dan bahkan dari sana nanti kita bisa menimbulkan sinergi dan membuka peluang-peluang baru untuk membuka peradaban atau menciptakan peradaban yang insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu peradaban yang beriman,
kemudian berakhlak, dan dari sanalah kemudian muncullah terciptalah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pastinya dari situlah nanti akan muncul ulama yang bijaksana, kemudian kalau tadi disampaikan pemimpin yang adil, kemudian pebisnis yang jujur, kemudian karyawan ataupun pegawai-pegawai yang disiplin. Ini kan sangat luar biasa. Kita mulai dari peradaban dan menjaga akhlak kita, baik itu terhadap Allah, terhadap sesama, dan juga alam semesta. Sepakat. Wow, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini senantiasa mendatangkan kebermanfaatan dan juga keberkahan. Tetap pantengin terus program acara kita, sering ringan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu kopinya.